Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan yang akan dibawakan ini dapat menjadi kekuatan dan juga menjadi pengajaran mengenai kehidupan yang baik di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya firman ini dapat didengar dan dilaksanakan dengan sepenuh hati dan sesungguh-sungguhnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, sahabat-sahabat GIF. Kali ini saya kembali, Pastor Daniel B. Ering, akan menyapa sahabat-sahabat GIF dalam program GIF yang luar biasa ini, GIF Suara Hati. Kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri tema Be Strong dan Keep the Faith. Ya, kita akan baca firman Tuhan terlebih dahulu dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai dengan ke-18. Saya bacakan buat sahabat-sahabat GIF sekalian. Judul perikopnya adalah perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, sahabat-sahabat GIF, di sini saya mencoba mengeksposisi ayat atau firman Tuhan di dalam kekuatan kuasanya. Ini perintah dari Tuhan ya, yang disampaikan oleh hambanya Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ya. Di dalam kekuatan kuasanya, kekuatan Tuhan ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, kekuatan Tuhan itu juga di dalam Roma 1 ya, ayat 16, bahwasannya kekuatan Tuhan itu apa sih? Kekuatan Tuhan itu ternyata adalah firman Tuhan juga atau Injil ya. Kita juga harus kuat dalam menjalankan Injil ya. Kalau dalam Galatia 5 ayat 22 23 ya, tetap sabar, tetap kasih ya. Karena kalau kita sabar, kasih, mengampuni ya, buah-buah roh itu, kita dikatakan orang kuat. Orang kuat apa sih? Orang yang bisa mentransfer kekuatan. Ya, jangan sedikit-sedikit curhat ya. Berarti kita mentransfer apa? Mentransfer kelemahan. Orang yang dibilang kaya apabila dia bisa memberikan sebagian dari kepunyaannya atau kekayaannya, maka dia dikatakan kaya. Ini rumah besar atau punya mobil banyak, kasih persembahan aja cuma 10.000 atau ngeluarin 10.000 aja susah, itu bukan orang kaya ya. Tapi orang yang bisa memberikan sebagian dari hartanya, walaupun dia tidak terlalu banyak hartanya, dia bisa memberikan 10.000 atau 50.000 dengan sukacita, maka itu dinyatakan orang kaya. Orang kuat, orang yang bisa mentransfer kekuatannya. Ayat yang ke-11, gimana kekuatannya? Yaitu tadi salah satunya adalah kekuatan Tuhan yang kita pakai dalam Roma 1 ayat 16 dan juga Galatia 5 ayat 22. Dan juga di ayat yang ke-11 dalam Efesus 6 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Tuhan. Ya, perlengkapan senjata Tuhan nanti akan kita lihat di ayat-ayat berikutnya, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, kenapa Tuhan mengatakan gitu? Karena kita supaya bisa melawan tipu muslihatnya ya. Saya masih umur baru mau 50 tahun ya, sekarang 48, puji Tuhan. Saya masih umur sekian, iblis kan udah dari dulu, makanya tampangnya jelek, umurnya tuh udah ratus-ratusan, ribuan tahun ya. Dia lebih tahu, maksudnya lebih pengalaman, jam terbangnya lebih tinggi. Kalau sahabat-sahabat GIF baca dalam kejatuhan Adam dan Hawa ya, dalam Kejadian 3 itu dikatakan apa ya, dia memutar firman. Jadi
iblis juga tahu akan firman. Dikatakan pada saat dia menarik perhatian Hawa, dia katakan apa? Semua pohon itu tidak boleh kamu makan, ya. Tapi yang ini boleh. Untung Hawa tahu firmannya, ya, walaupun di kemudian dia terjebak. Dia katakan semua boleh, yang ini jangan. Jadi iblis juga tahu firman, ya. Cuman apa? Diputarbalikkan. Ya, jadi kita harus tahu firman supaya sesuai dengan tema kita apa? Sahabat-sahabat, ya, kita tetap jadi kuat, be strong, dan keep the faith. Ya, keep the faith-nya itu the-nya itu kalau dalam bahasa Inggris the itu di bahasa Indonesia kan itu tidak mengartikan apa-apa, tapi untuk menentukan the itu faith-nya siapa? Yaitu Tuhan Yesus, ya. Be strong and keep the faith kepada Tuhan Yesus. Ayat yang 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, flesh ini bukan, ya, tetapi melawan apa? Pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, ada 3 lapisan kalau kata Rasul Paulus, ya, kita di lapisan dunia pertama, yang kedua penghulu-penghulu udara, yang ketiga adalah tahta Tuhan, ya. Jadi kita harus kuat, kita bukan melawan mungkin rekan kita atau saudara kitanya itu, tidak, tapi roh yang ada di dalamnya itu yang kita lawan. Orangnya tetap kita kasihi, ya, supaya kita apa? Tetap bisa menegur dia, tetap bisa menjamah, tetap bisa apa? Tetap ada penginjilan. Kalau kita tidak mengasihi, nanti kita orangnya nanti kita tidak bisa menginjili atau tidak menjadi baik, ya. Musuh kita adalah roh yang ada di dalam orang itu, ya. Oke, ayat yang ke-13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Tuhan, ya. Semua, ya, armor of God, kita pakai semua kekuatan Tuhan supaya dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, ya. Be strong dan keep the faith sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Berikat pinggang itu diartikan bahwa supaya kita tidak dibikin malu. Ya, coba kalau pakai celana tidak pakai ikat pinggang, bisa jadi kedodoran, itu tidak bikin malu. Jadi kita senantiasa berikat pinggangkan kebenaran. Kalau Rasul Paulus katakan kepada Timotius, jangan menganggap orang lain, orang yang lebih tua menganggap kamu tidak bijaksana. Kenapa? Kamu harus bijaksana, dikatakan gitu, ya. Oleh karena itu, kamu harus hidup benar. Itu firman Tuhannya yang disampaikan kepada Timotius, anak rohaninya, ya. Jadi walaupun muda, kalau kita benar, kita tetap ada wibawa, ya. Ayat yang ke-15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, kasut kalau bahasa Melayu ini dikatakan apa? Sendal atau sepatu yang rela untuk memberitakan Injil, walaupun tidak dihargai, ya, walaupun tidak tidak dipuji, kita tetap rela untuk melayani Tuhan, dan pasti berkat Tuhan itu pasti menyertai kita, ya, dan kita selamat. Amin. Ayat yang ke-16, dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, ya. Keep the faith, tetap dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah-panah api dari si jahat, ya. Panah api dari si jahat kita bisa padamkan, kita tetap berbuat baik. Firman Tuhan yang lain juga mengatakan, kalau kita dibuat jahat, tetap kita berbuat baik seperti apa? Menaruh bara api di kepalanya. Yang 17, dan terimalah ketopong keselamatan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Rajin baca firman Tuhan, supaya kita tetap kuat dan tetap menjadi berkat. Yang terakhir, ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, ya. Kita berjaga-jaga karena kita tidak tahu, musuh kita tidak kelihatan, ya. Seperti saat ini nih, musuhnya curang nih, nggak kelihatan, ya. Virus tidak kelihatan. Jadi kita harus berdoa-doa
dan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Di seluruh dunia pasti ada orang kudusnya. Ya, sahabat-sahabat GIF dalam program kali ini, GIF dalam suara hati, kita harus senantiasa kuat, ya, dan tetap beriman bahwa Tuhan itu baik. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang sudah disampaikan. Biarlah itu menjadi kekuatan, nama Tuhan yang dipermuliakan, dan hidup kami diberkati bahkan menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, sahabat-sahabat GIF. Tuhan Yesus memberkati. Be strong dan keep the faith. Haleluya.